Halo sahabat-sahabatku, semangat luar biasa dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Windy Dwi Winantio, dan sungguh senang sekali ya pada kesempatan kali ini bisa berbagi kembali. Dan harapan untuk sahabatku semua sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun, selalu dilancarkan, dimudahkan dalam segala sesuatunya ya, amin tentunya. Dan semangat selalu untuk kita semua dan selalu jaga kesehatan. Jadi meskipun kondisi seperti ini yang masih COVID masih ada di mana-mana, meskipun vaksin sudah proses pendistribusian, tetapi laju penyebarannya masih lumayan tinggi ya. Jadi kita harus saling menjaga dan saling berwaspada satu dengan yang lainnya tentunya, begitu ya. Ya, kembali hadir saya Windy Dwi Winantio, dan saya ucapkan selamat datang bagi yang baru datang, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang mengapresiasi melalui like, subscribe, dan memberi komentar atau meng-share video saya. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, kali ini saya akan berbagi sesuatu hal yang berbeda mungkin. Sebelumnya tutorial juga, dan ini juga tutorial sekaligus informasi ya mengenai perbankan. Nah, perbankan apa yang ingin saya bahas di kali ini? Nah, jadi tepatnya beberapa hari yang lalu ya, beberapa hari yang lalu, kurang lebih 1 minggu ya, tepatnya hari Rabu ya. Hari Rabu, tanggalnya lupa, tanggalnya mungkin berapa ya, tanggal berapa, pokoknya Rabu yang lalu lah. Jadi video ini saya upload kan 1 minggu berikutnya. Jadi Rabu yang lalu saya mendapatkan notif ya, informasi melalui SMS atau dan email gitu ya, mengenai perbankan. Jadi kebetulan saya memiliki rekening di Syariah ya. Dulu saya buka di BNI Syariah, dan itu per tanggal itu lupa saya tepatnya, belum teringat sampai sekarang ya tanggalnya berapa. Pokoknya Rabu yang lalu lah itu mendapat notif bahwa bank yang syariah itu baik Mandiri, BRI, BNI itu dijadikan satu menjadi yang namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, saya juga punya rekening di sana ya. Nah, informasi itu menyampaikan bahwa diharap untuk migrasi, artinya perpindahan ke yang BNI Syariah ke BSI-nya. Jadi yang dulu BRI atau Mandiri Syariah atau BRI Syariah atau BNI Syariah itu dihimbau untuk migrasi ke BSI-nya. Jadi nanti nomor rekeningnya ada perubahan, dan ATM yang lama juga nggak bisa digunakan, rekening yang lama juga nggak bisa digunakan. Nah, jadi harus migrasi. Nah, sehingga beberapa hari kemudian gitu saya melakukan migrasi ke BSI-nya, jadi ke kantor bank BSI. Nah, saya ngobrol di sana. Pada intinya BSI itu masih di bawah masih BUMN ya, anak perusahaan gitu ya. Jadi masih sama sebenarnya kayak dulu ketika BNI Syariah, cuma dijadikan satu. Jadi nggak ada lagi BNI Syariah, nggak ada BRI Syariah gitu, Mandiri Syariah nggak ada, langsung ada BSI. Tetapi induknya itu BSI itu di bawahnya Mandiri gitu ya, lebih tepatnya gitu kalau saya mengamati. Tapi nanti kalau mungkin ada info yang terbaru mungkin bisa saling berbagi informasi ya. Menginduknya itu di Mandiri. Jadi ketika kita mau transaksi kalau melibatkan melalui Mandiri itu nggak kena biaya. Jadi misalnya melalui
ATM Mandiri atau transfer ke Mandiri Syariah gitu nggak apa-apa, nggak kena. Jadi seperti itu. Nah, untuk kali ini yang saya ingin bagikan mengenai apa namanya aplikasinya BSI, jadi BSI Mobile Banking ya. Jadi itu yang ingin saya bagikan. Kita masuk saja langsung ke aplikasinya. Kurang lebih mengenai gambaran banknya seperti itu ya, BSI-nya sistemnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa mencoba, kalau yang belum mendaftar rekening bisa mendaftar di sana. Kalau yang sudah ya ini bisa menjadi informasi gitu ya. Kalau yang belum dimigrasi segera dimigrasi karena belum nggak bisa digunakan itu yang nggak bisa ditransfer, dan mobile bankingnya itu langsung logout dia gitu. Dulu kan kalau BNI Syariah menggunakannya BNI Mobile Banking dia. Nah, tetapi ketika ada pembaruan ini harus dimigrasi, kalau tidak nanti dia langsung logout dan harus dimigrasi, itu informasinya. Nah, untuk kali ini kita coba ya aplikasinya seperti apa BSI itu sendiri. APBS Aku laku BSI Mobile kolom 3. Ini BSI Mobile, kita masuk ke sini ya. BSI Mobile, notifikasi harap menunggu. BSI Mobile, Nah, tak berlabel, tombol label tersedia. Nah ini baru dibuka ada kata-kata tak berlabel. Memang di sini ada 3 tombol yang tidak berlabel. Ada beberapa gitu ya. Jadi kalau diklik ya nggak apa-apa. Kalau diklik ada yang menunjukkan ke beranda. Kalau ada yang diklik tidak menunjukkan perubahan. Terus ada lagi diklik mengarahkan kepada ngecek info. Nah, gitu. Nah, kita coba menggunakan teknik swipe kanan kiri ya. Ini untuk sementara. Nah, kita coba ketika sudah terbuka kita swipe ke kanan dulu. Ini posisi dari, nah ini mentok kiri ya. Kita swipe ke kanan ya. Tak berlabel, Nah, tombol. ini 1, Tak berlabel, tombol. 2. Tagar promo. Nah, ini. Tagar fitur. Jadi ada Tak berlabel. ada 3 ya. tombol. Dari pertama ini 2, 3. Jadi ada 3 tombol tak berlabel. Label tersedia. Nah, jadi kalau tombol tak berlabel pertama itu diklik, itu mengarah ke beranda. Nampaknya seperti itu ketika saya coba ya. Nah, kita coba sebelum masuk ke sana kita coba scroll lagi ke swipe ke kanan lagi ya. Tagar promo. Nah, ini. Tagar fitur baru, kotak edit. Ini promo-promo ada di sini kalau ingin tahu ya, ada tagar promo apa di situ ada. Assalamualaikum. Nah, ini ada salamnya. Jadi sudah langsung disambut dengan salam gitu ya. Nama. Ada nama. Kabupaten Sleman. Nah. Maghrib pukul 17.29, pukul 1.57.00. Nah, ini di sini menunjukkan keberadaan kita. Jadi namanya BSI, BNI Syariah Indonesia ya. Jadi ketika masuk ke sini nama tadi ya, ada nama, lalu lokasi kita berada di mana, lalu ada lokasi jam-jam melaksanakan ibadah sholat ya. Di sini silakan. Kabupaten Sleman, Maghrib pukul 17.29, pukul 1.56.20. Nah itu, jadi ini ada Kabupaten Sleman, Maghrib pukul 17.29, pukul 1.56.19. Nah itu jamnya ada setengah 6 kurang ya, setengah 6 kurang, berapa jam, setengah 6 kurang tapi kurang berapa detik gitu kayaknya tadi di situ tuh. Jadi detail. Jadi kalau ini nanti kita bergeser kemana gitu nanti akan menunjukkan juga di mana kita berada gitu ya. Nah ini kita lanjut ke swipe ke kanan lagi. BSM banner. Nah, Tampilan web. ini banner, jadi gambar ya. Jadi kalau di swipe ke kanan seperti itu. Gambar ini tidak diberi label. Di kanan atas, buka menu lebih banyak pilihan untuk mendapatkan deskripsi gambar. Nah, seperti itu gini Gambar tidak berlabel. kalau misalnya di swipe langsung ke kiri terus ya. Bayar_zakat_basnas. Nah, kayak gitu.
Cashback underscore Indomaret. Link. Ini kalau diklik, ini larinya ke web. Jadi kayak iklannya, misalnya cashback Indomaret kita baca di websitenya. Jadi seperti itu, bukan di aplikasinya ini ya. Bayar underscore SNMPTN. Jadi bayar SMPTN juga bisa lewat sini. Nah, Berkah underscore Ramadan underscore Kiris. nah ini berkah Ramadan kayak gitu. Promo underscore Superindo underscore BSI underscore card. Ini tampilannya masih kayak iklan ya kalau seperti ini. Tapi kalau kita ingin melihat, ini masih banyak lagi. Update underscore Ramadan underscore Haba. Tombol. Nah, sebagian Tombol. nah seperti ini. Tombol. Kalau di kiri-kirikan terus. Tombol. Nah, Tombol. tapi sebenarnya juga akses sih gitu loh. Tapi ketika dibuka pertama isinya kayak gitu ya, nggak kebaca. Tapi ketika kita ingin menelusuri isi menu di sini gitu, kita sentuh aja ya bagian tengah atau ya tengah di HP kita. Update underscore. Kita Banner side right. Banner side right. BTN info. nah Tombol. disentuh aja dia langsung berubah ini. Banner. BSM band. Gam. Bayar underscore Zakat. Nah, kita sentuh. Bayar. BTN transfer. Nah, BTN info. Tombol. ada info. Banner side right. Ini yang Tombol. banner tadi ya. BTN info. Info, Tombol. BTN transfer. transfer, BTN pembayaran. Tombol. pembayaran, BTN pembelian. Tombol. pembelian gitu. BTN Islamik. Tombol. Islamik ini menu-menunya ya. BTN siswa. Tombol. Nah, ini menu-menunya. BTN tabung emas. Tombol. BTN favorit. Tombol. BTN emoni. Tombol. Nah, imani, Betno penakau. Tombol. BTN topu. Tombol. top up, BTN e-commerce. ada Tombol. e-commerce. BTN scheduler. Tombol. Nah, BTN keyboard. Tombol. jadi bisa Label tersedia. kurs dolar bisa lihat di sini. BTN menu home. Tombol. Nah, Label ini Mbak, tersedia. kalau udah kembali ke BTN Islamik. Tombol. tadi ya, BTN jadi menu home. Jadi Tombol. teman-teman kalau misalnya kalau di swipe langsung ke kiri hasilnya seperti itu. Tapi kalau misalnya biar nggak seperti itu bisa juga. BTN keyboard. Misalnya dari awal ya kita kembali dulu. Tombol. Klik Kita tombol kembali. APPS. BSI Mobile. Nah, kita masuk lagi. Nah, BSI Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah muncul seperti ini sebenarnya ketika dibuka Aplikasi pertama harap kali. menunggu. Nah, BSI Mobile. Tak berlabel. Nah, Tombol. tombol tak Label berlabel ini tersedia. kita klik tombol tak berlabel yang pertama ya, yang paling kiri sendiri. Tak berlabel. Nah, kita klik. Nanti sini muncul beranda. Tak berlabel. Beranda. Nah, kan? Dalam daftar. Ini yang hasil kita klik. Jadi, Info rekening. nah muncul seperti ini. Akhirnya menu-menunya lebih lengkap. Jadi caranya seperti itu. Transfer. Transfer. Pembayaran. Oke, pembayaran, Pembelian. pembelian, QRIS. kode Kirius ya, kode ini ya. Buka rekening. Buka rekening. Kotak masuk. Kotak masuk, jadi ada inboxnya juga di sini. Manajemen kartu. Manajemen kartu, Info kurs dan emas. info kurs dan emas. Jadi kita bisa lihat kurs dolar, rupiah atau kursnya apa dengan apa. Kita bisa lihat di sini. Informasi limit. Informasi limit, Keyboard. keyboard, Aktivasi. aktivasi, Minta kode aktivasi ulang. minta kode aktivasi ulang, Pengaturan kata sandi. pengaturan kata sandi, Ubah PIN. ubah PIN di sini, Ubah bahasa. ubah bahasa, Email. email, Tentang aplikasi. tentang aplikasi. Nah, di sini udah habis. Nah, jadi teman-teman, kalau memang mau simple itu dengan cara tadi tombol tak berlabel yang paling kiri sendiri, yang pertama itu diklik. Itu mengarahkan kita ke tampilan beranda dibanding ketika nanti kita ketika dibuka langsung kita swipe ke kanan gitu ya. Itu munculnya kayak tadi gitu ya, dari kiri ke kanan munculnya seperti itu tadi kalau langsung di swipe. Tapi kalau diklik dulu paling kiri sendiri, yang pertama tombol label yang pertama itu diklik lalu digeser kanan. Nah, itu berandanya terbuka. Nah, kita tinggal
nelusuri aja, swipe ke kanan atau ke kiri gitu, apa yang kita inginkan, apa yang kita cari, baru diklik gitu. Misalnya ya, kita masuk ke email, ubah pengaturan, minta aktivasi keyboard, informasi limit, info kurs dan manajemen kotak, masuk ke KRI, pembelian, bayaran, masuk ke info rekening, beranda, info rekening. masuk ke rekening ya, info rekening. Nah, ketika masuk info rekening, kita klik ini. Tak berlabel. Masih seperti tadi. Informasi rekening. Nah, ini. Informasi saldo. Daftar mutasi. Tampilannya seperti ini. Ketika masuk ke info rekening, ada seperti ini menu lagi. Tanggal mutasi. Informasi portfolio. Nah. Daftar transaksi terjadwal. Nah, kayak gitu. Tanggal daftar informasi saldo. Nah, seperti ini. Informasi rekening. Informasi rekening ya. Coba kita masuk ke informasi rekening. Jadi ingin mengetahui rekening saya. Informasi saldo. Informasi informasi saldo. Daftar mutasi. Tanggal mutasi. Informasi rekening. Informasi saldo. Daftar tanggal mutasi, informasi portfolio, daftar transaksi registrasi notifikasi, oh, ini. Daftar informasi portfolio. Kalau rekening masuknya ke saldo. Informasi saldo. Oke, masuk saldo sini. Untuk melanjutkan, silahkan masukkan kata sandi Anda. Nah, sandi. Jadi ketika mau ngecek, jadi masukkan kata sandi. Tersedia. Tidak lupa kata lanjut. Beten fingerprint. Nah, tombol. Kelebihannya di aplikasi ini, jadi langsung connect dengan fingerprint jika HP-nya sudah ada fingerprintnya ya. Jadi kita langsung ada fingerprint di sini. Beten fingerprint. Nah, tombol. jadi nggak perlu mengetik, tidak perlu mengetik password. Jadi kita klik fingerprintnya, langsung konfirmasikan sidik jari untuk melanjutkan. Oke. Notifikasi harap menunggu. BSI Mobile tak berlabel. Dia langsung terbuka. Label masukkan pin batal. Beten menu home, Beten Islami. Oke, ini masih masukkan pin lagi. Sandi, kotak nah, di sini nih masukin sandi. Tersedia. Jadi kita masukkan kata sandi di sini nih. Menampilkan keyboard sandi numerik. 1 butir 2 1 4 5 2 butir. Oke. 6 5 butir. Pin mengedit sandi 5 karakter. Oke. 5 1 pin mengedit sandi 6 karakter. Nah, di sini nih. Nah, ketika sudah tersedia, diklik sudah dimasukkan kata pinnya, tinggal kita batal. Selanjutnya klik selanjutnya. Keyboard sandi numerik tersembunyi. Nah, ini sudah masuk ke pengecekan saldo ya. Jadi di sini sudah ditampilkan nomor rekening dan jumlah saldo yang tersisa ya, besaran saldonya berapa. Tak berlabel. Ini kita swipe ke kanan ya. Informasi saldo. Oke, informasi saldo. Saldo Anda saat ini pada akun 7.550.330.670 ya. sebesar Rp464,500. Jadi seperti itu munculnya. Jadi teman-teman ketika cek saldo ini hanya tampilannya seperti itu. Ada nomor rekening, ada informasi saldonya, lalu digeser kanan. Oke, tombol. Oke, ada ini. Beten menu home, tombol. Atau kembali ke home atau kita oke sama Oke. aja. Nah, ketika di oke, ini kembali ke tampilan awal tadi. Beten tabung emas, Nah. Beten siswa, Beten Islami, Beten pembelian, tombol. Jadi muncul pada tampilan awal. Sangat simpel untuk aplikasinya sebenarnya dan sangat ringan gitu ya bagi saya. Dan ini bisa dibilang baru ya pengembangan dari
BSI-nya sendiri. Jadi bukan BNI Mobile Banking, tapi dari BSI-nya sendiri yang sangat update dengan waktu ibadah sholat kayak gitu ya, sudah update seperti itu, mau bayar zakat dan bagiannya, jadi udah tersedia semua di situ, jadi memang sangat mudah. Oke, itu ya sekilas untuk mengenai aplikasi. Jadi teman-teman yang mau mau memigrasi itu dipersilahkan untuk migrasi rekeningnya, karena kalau nggak diimigrasi tidak bisa digunakan untuk rekening atau ATM yang lamanya. Jadi perlu dimigrasi dan silahkan nanti sekalian bayar. Tidak ada membayar ya, tidak ada membayar dan hanya, nah ini saya sampaikan, pembayarannya itu bisa dikatakan sebulan hanya sangat kecil, karena hanya Rp1.000 per bulannya biayanya, yang untuk khusus rekening yang nggak tahu ya jenis yang lain sama aja atau punya jenis tabungan saya saja gitu yang 1.000 itu, atau yang lainnya juga 1.000, kurang tahu, saya nggak tanya detail ya. Punya saya kemarin tuh di BNI Syariah itu jenis tabungannya Wadiah, jadi hanya Rp1.000 kemarin katanya seperti itu, dan saldo yang minimal di sana yang diendapkan di rekening itu minimal Rp50.000. Itu teman-teman yang dapat saya bagikan pada kesempatan hari ini, untuk kali ini, dan semoga bermanfaat dan menambahkan informasi untuk teman-teman semuanya. Saya Vindi Dwi Nantio, salam semangat luar biasa.